adik-adik yang ada di rumah. Gimana nih adik-adik kabarnya? Pastinya tetap sehat, baik, dan selalu bersukacita ya. Meskipun sampai hari ini kita masih beribadah secara online. Nah, adik-adik, kakak mau menyampaikan nih, apa sih yang menjadi topik minggu ini? Ya, adik-adik, minggu hari ini adalah minggu Advent pertama. Kalau Advent berarti minggu penantian tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan yang menjadi topik minggu ini adalah nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Nah, adik-adik, kita mau awali ibadah kita hari ini dengan satu lagu pujian. Pastinya lagu ini penuh dengan sukacita karena apa? Karena lagu ini mengingatkan kita bahwa adik-adik yang di rumah, kakak, mama, papa, semua itu istimewa di hadapan Tuhan. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama-sama, Ku Istimewa. Adik-adik yang di rumah boleh buat gerakannya ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Kata Yesus, Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Mari adik-adik kita ulang sekali lagi lagunya ya. Dunia boleh katakan apapun, tapi kita semua tetap istimewa di hadapan Tuhan. Katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa.
Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan hukum Taurat. Nah, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, kita mau menyanyikan satu lagu pujian. Dan lagu ini pastinya akan mengingatkan kita kembali bahwa sebentar lagi akan hadir Tuhan Yesus Kristus, akan hadir momen Natal di hati kita. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama-sama, bersukaria bersama-sama, seperti lagu Hai Mari Berhimpun dan Bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau doa syafaat. Kita mau bersama-sama berdoa apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi harapan adik-adik. Nah, sebelumnya kita mau siapkan hati kita karena kita mau bertemu dengan Tuhan lewat doa kita dengan menaikkan satu lagu pujian, nyanyi dan bersoraklah. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama-sama. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, bagian hormat kuasa bagi Raja. Gunung
adik-adik, kita bersama-sama berdoa, kita bersama-sama tundukkan kepala, kita naikkan setiap harapan dan kerinduan hati kita. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih kami ucapkan kembali kepadamu Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada setiap kami, baik adik-adik maupun guru sekolah minggu ataupun orang tua kami. Tuhan, kami bersama-sama berdoa, sekalipun kami di tempat yang berbeda, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk datang kepada Tuhan, untuk menaikkan setiap pujian kami dan untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk datang ke hadapan-Mu. Tuhan, kami mau berdoa buat kesehatan kami bersama-sama. Mari Tuhan yang berikan kami kesehatan, imun yang kuat untuk menangkal setiap penyakit yang ada di sekitar kami, bahkan setiap virus yang saat ini mewabah ya Tuhan. Mari Tuhan yang berikan kami kekebalan tubuh yang daripada Tuhan, agar kami boleh melakukan segala aktivitas kami sebagaimana yang Tuhan telah kehendaki. Tuhan, kami juga mau mendoakan orang tua kami juga mau mendoakan setiap pekerjaan orang tua kami. Mari tangan Tuhan yang menyertai setiap pekerjaan orang tua kami, agar kiranya dapat berjalan dengan baik dan apa yang telah orang tua kami kerjakan semua seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat persiapan adik-adik kami Tuhan dalam menghadapi penilaian akhir semester. Mari Tuhan yang berkati segala persiapan mereka, Tuhan yang membekali mereka, Tuhan yang membukakan pintu hati, dan Tuhan yang menolong mereka di saat mereka sedang kesusahan dalam mengulang kembali setiap pelajaran mereka Tuhan. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan agar mereka dapat mengikuti setiap rangkaian ujian yang telah ditetapkan oleh setiap sekolah mereka Tuhan. Tuhan yang membantu mereka dalam menyelesaikan setiap soal yang ada di hadapan mereka Tuhan. Biarlah segala hasil yang mereka dapatkan nantinya itu semua membawa sukacita kepada mereka. Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk gereja kami Tuhan, berkatilah setiap orang-orang yang ambil bagian di dalam gereja kami Tuhan. Berkati Amang Inang Pendeta, Amang Inang Sintua, Parhalado, dan seluruh jemaatnya Tuhan. Mari Tuhan yang berkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berkati setiap pekerjaan dan pelayanan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka dapat melayani di rumah Tuhan, dan semakin banyak orang yang merasakan kemuliaan nama Tuhan lewat orang-orang yang Tuhan pilih. Tuhan, kami juga mau mendoakan negara kami Tuhan, negara kami Indonesia, yang mungkin saat ini Tuhan masih dalam keadaan yang sama Tuhan. Kami masih dikelilingi oleh virus-virus yang mungkin sangat merugikan, bahkan sangat cepat untuk masuk ke dalam tubuh kami Tuhan. Mari Tuhan yang berkati negara kami Tuhan, Tuhan yang pulihkan negara kami, Tuhan yang membantu pemerintahan kami dan juga setiap orang-orang yang ambil kebijakan Tuhan untuk kebaikan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang segera pulihkan negara kami Tuhan, supaya kami boleh beraktivitas, berkegiatan seperti yang dulu kala Tuhan. Kami rindu untuk berkumpul, bersekutu dengan saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan Yesus, inilah setiap doa dan harapan yang boleh kami naikkan kepadamu Tuhan. Layakkanlah setiap doa ini untuk kami sampaikan kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau mengingatkan kembali untuk adik-adik boleh ambil tempat yang nyaman. Dan juga adik-adik siapkan Alkitabnya. Nah, adik-adik, untuk mengawali firman Tuhan hari ini, kita naikkan satu lagu pujian, Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti kita yang merindukan kehadiran Tuhan, yang merindukan akan firman Tuhan. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama-sama.
Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Baik, anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya mengambil sikap untuk berdoa dan kita berdoa. Terima kasih Yesus, inilah kami anak-anak-Mu yang sudah rindu akan firman-Mu dan selalu rindu akan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu ada untuk mendengarkannya. Lewat video streaming ini, kami ingin selalu disapa oleh firman-Mu. Karena Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yang sudah menyediakan Alkitabnya boleh dibuka. Yesaya pasal 11 ayat 1 hingga ayat 3. Oke, Amang akan bacakan, tapi anak-anak juga boleh membacakannya di rumah masing-masing. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang kekasih, hari ini adalah Advent pertama. Apa makna Advent? Ayo. Siapa yang masih ingat? Apa makna Advent? Ya, Advent adalah masa penantian tentang kehadiran Yesus Kristus di dunia. Ya. Jadi kita anak-anak Tuhan juga bersiap-siap untuk menantikan kehadiran Tuhan di dunia ini. Ya. Tapi beda, untuk tahun ini berbeda. Nanti pada saat persiapan kita untuk penyambutan itu, kan biasanya kita ada Natalan ya. Kita datang ke gereja rame-rame untuk menyampaikan liturgi kita masing-masing. Hari ini atau tahun ini, karena situasi yang seperti ini, ada virus yang tidak jelas mengganggu kesehatan kita, bahkan mengancam kehidupan manusia, maka gereja kita menyatakan bahwa anak-anak itu tetap mengikuti ibadah Natal, tetapi lewat virtual. Mungkin adik-adik sudah ada diberi kakak guru sekolah minggunya liturginya. Sudah mulai dibaca-baca, dihafal, karena akan dikatakan nanti, akan dinyatakan nanti liturginya lewat virtual. Jadi akan direkam dulu, baru nanti tanggal 22 pada saat kita Natal bersama semuanya, disitulah nanti adik-adik sekolah minggu akan menyampaikan liturginya lewat virtual. Nah, untuk itu kita perlu semangat. Apa dikatakan tadi? Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai.
Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yaitu dari keturunannya Daud. Kemudian dikatakan roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya. Jadi kita akan diajak oleh Yesus Kristus yang sudah lahir ke dunia ini dan yang akan kita rayakan kelahirannya untuk takut akan Tuhan. Kenapa takut sama Tuhan? Ya, karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhanlah yang memelihara kita. Bahkan Tuhanlah yang mencukupkan semua kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita? Adik-adik bisa bersekolah. Lewat Tuhan memberkati orang tua kita masing-masing. Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kita. Akhirnya ada dana, ada uang untuk menyekolahkan kita. Ada uang orang tua untuk membeli baju kita. Ada uang orang tua untuk membeli makanan kita. Ya, maka kita harus takut sama Tuhan. Tuhan bahkan memberikan kepada kita kehidupan. Apa yang kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita? Ini udara, oksigen. Ya, kita menghirup oksigen setiap saat. Setiap saat. Itu cuma-cuma Tuhan berikan. Kalau kita sudah menerima kebaikan, apakah kita tetap melakukan kejahatan kepada yang sudah memberikan kebaikan bagi kita? Tidak. Benar sekali. Tidak. Kita akan melakukan kebaikan. Maka hidup kita ini yang sudah dipelihara Tuhan dengan kebaikan daripada Tuhan, kita mau pakai itu untuk memperlihatkan kebaikan bagi semua orang. Pertama adalah kebaikan akan kita perlihatkan di rumah kita. Caranya, kita akan melakukan pekerjaan kita di rumah dengan baik. Siapa di sini yang bangun tidur? Ayo, yang bangun tidur malas-malasan, tidak langsung membereskan, membersihkan, merapikan tempat tidurnya. Ayo, siapa? Masih ada yang tunjuk tangan, bilang dia tidak mau melakukannya. Harus sadar, harus mampu mengatakan, oh iya, aku salah kemarin rupanya, aku bangun tidur, enggak langsung membersihkan tempat tidur, masih main. Hari ini Tuhan nasihati kita. Dikatakan, Tuhan berikan kepada kita roh, kemampuan untuk melakukan yang baik dan benar. Maka terimalah anugerah roh Tuhan itu bagi kita. Supaya kita dituntun, diberikan kemampuan untuk melakukan apa saja pekerjaan kita untuk lebih baik ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, katakan di sini, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Artinya apa? Firman Tuhan itu, itulah yang akan membimbing kita untuk boleh mengerti apa yang baik bagi Tuhan yang harus kita lakukan dan apa yang jahat di mata Tuhan yang harus kita hindari. Seperti itu. Ya, kita harus bersekutu dengan firman Tuhan setiap hari. Maka adik-adikku yang kasih, berdoa bangun tidur. Ayo, siapa yang berdoa bangun tidur? Tunjuk tangan. Ya, baik. Baik. Berdoa juga sebelum makan. Berdoa juga kalau mau belajar. Dan semuanya itu pada saat kita mau tidur, kita mau mengatakan, Tuhan, aku sudah menerima semua kebaikan dan Tuhan berikan aku kekuatan untuk melakukan aktivitasku pada pagi hingga siang malam ini. Aku mau tidur. Berarti kita juga mau tidur berdoa.
kita selalu berdoa. Ya, kita selalu berdoa. Oh, karena apa? Karena itulah anugerah Tuhan yang diberikannya kepada kita hari ini. Firman Tuhan mengatakan, Raja Damai akan datang. Karena tunas akan tumbuh dari pangkalnya. Dari tunasnya Raja Daud. Dan dia akan dipenuhi roh Allah dan kekuasaannya luar biasa. Berkuasa bukan berarti mau jago, tapi berkuasa itu untuk mengeluarkan kita dari dosa, untuk mengangkat kita dari kegelapan dan menempatkan kita kepada terang. Untuk mengangkat kita dari kematian dan mengangkat kita kepada kehidupan. Maka semuanya kita sekarang yang bersekutu lewat firman Tuhan, kita diberikan kuasa untuk menerima anugerah Tuhan dan kasih-Nya. Baik, selalu kita berharap bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita lebih lagi dari apa yang sudah kita punya sekarang. Lebih lagi, kita akan semakin dilengkapi. Anak-anak semakin dimampukan untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Karena roh Tuhan ada pada adik-adik semuanya. Selamat untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini menjadi juru selamat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu mengingatkan kami, sekalipun ada masalah yang terjadi di dunia ini lewat virus 19 ini, tapi Tuhan sangat sayang kepada kami. Tuhan sangat menginginkan kebaikan kehidupan kami. Dan Tuhan menganugerahi kami saat ini juga kekuatan lewat roh-Mu yang kudus. Maka persiapan kami untuk menerima kelahiran Yesus ke dunia ini, sungguh-sungguh kami persiapkan dari lahir kami, dari kehidupan kami, dari hati kami, dari semua kehidupan dan kemampuan kami. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu selalu mengalir atas kami. Juga lewat orang tua kami, ayah, ibu kami. Siapapun yang mengasihi kami, Engkau memberkati kami. Dan berkatilah juga setiap orang yang mengasihi kami. Abang, kakak, adik kami, juga terlebih lagi orang tua kami. Karena kasih-Mu Bapa. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita patut untuk bersyukur ya adik-adik ya. Dan biarlah firman Tuhan itu dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan kita. Biarlah persembahan ini adalah simbol rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberkati kita bersama-sama. Dan Tuhan juga masih mengizinkan kita untuk beribadah sekalipun secara online. Adik-adik, nanti persembahannya boleh diberikan kepada mama atau papa ya. Dan kita berikan persembahan kita dengan menyanyikan satu lagu pujian dari buku ND nomor 435. Mar Olop-Olop Tondiki. Ai nang ditobus Yesus.
kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.